Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi dari praktikum pemrograman komputer 2 ya. Oke, kali ini kita akan masuk materi yaitu mengenai tipe data struct. Oke, pada C++, struct itu adalah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lainnya. Jadi, struct itu adalah tipe data bentukan gitu. Jadi kita bisa membentuk suatu tipe data yang mana nanti akan terdiri dari tipe data lainnya. Jadi di dalam struct ini kita nanti akan memiliki tipe data lainnya, mau itu string ataupun integer gitu. Nah, struct itu mirip seperti array, tetapi struct bisa menampung lebih dari satu jenis tipe data. Nah, seperti yang dikatakan tadi ya kan, dalam struct itu terdiri dari kumpulan tipe data lainnya. Nah, di dalam struct itu kan dia sama seperti array. Nah, kalau array kan dia menyimpan data itu hanya satu tipe data yang sejenis gitu kan. Misal ada array data kayak list nomor gitu kan, 1 2 3 4 5. Nah, itu kan integer tuh. Nah, kalau struct itu dia bisa menyimpan tipe datanya banyak. Jadi kan kita misalnya memiliki apa data seperti mahasiswa gitu. Nah, jadi mahasiswa itu ada apa tipe data char untuk npm dan nilai gitu untuk integernya gitu. Terus struct itu cocok dipakai untuk menampung data yang berkelompok. Nah, jadi seperti yang tadi dikatakan karena dia bisa menampung banyak jenis tipe data, jadi dia lebih cocok dipakai menampung data berkelompok seperti data siswa, data mahasiswa, terus data karyawan, data nasabah dan lain sebagainya gitu. Oke. Selanjutnya uh, untuk penulisan struct. Selanjutnya kita masuk ke untuk penulisan struct. Oke, kita langsung aja masuk ke prakteknya. Seperti biasa, using include ya. Include iostream using name space std. Oke. Untuk penulisan struct itu penulisannya ada dua cara. Yang pertama kita bisa melakukan penulisan nama seperti ini. Struct nama objek, misal nama objeknya kita buat mahasiswa gitu ya. Selanjutnya di dalam sini, di dalam struct inilah nanti kita akan membuat tipe data lainnya itu. Misal kita ingin membuat tipe datanya apa ya, nama string nama, terus float nilai gitu ya. Oke. Nah, untuk penulisan objeknya ini nama dia penulisannya gini. Oke, itu nama, baru di sini kita bisa membuat objeknya. Objeknya itu bisa kita simpan banyak datanya gitu. Banyak namanya. Misal objeknya itu ada namanya siapa ya namanya ya? Nama mainstream aja, Budi dan Anton gitu. Jadi penulisan struct itu pertama ada seperti ini. Nah, di sini ada struct mahasiswa. Struct mahasiswa ini nama struct-nya. Nama struct. Jadi ini mahasiswa ini nama struct-nya gitu. Terus ada di sini kita buat ini nama objeknya. Jadi struct ini bisa dipakai di banyak objek. Misal kita memiliki nama seperti ada nama Budi dan Anton ini gitu.
eh Budi Anton. Oke, gitu. Oke, itu cara pembuatan struct yang pertama. Lalu yang kedua, untuk melakukan struct itu bisa menggunakan cara seperti ini juga. Akhiri dengan titik koma gitu ya. Kita komentar bentar. Bintang. Oke. Terus kita bisa membuat ini nama struct seperti tadi. Lalu kita bisa membuat struct-nya itu nama objeknya itu dipisah gitu. Misalnya jadi gini, mahasiswa Budi Anton gitu. Jadi pendeklarasiannya bisa dipisah. Kalau yang tadi kan, yang pertama tadi deklarasi dari objeknya itu digabungkan dengan pembuatan struct-nya. Nah, kalau yang kedua ini bisa dipisah antara deklarasi deklarasi apa? Deklarasi nama objeknya, ini Budi dan Anton ini nama objeknya, dengan deklarasi struct-nya. Ini deklarasi struct-nya gitu. Kita coba jalankan di main program. Oke. Kita buat ya. Kita buat Budi nama Budi itu Budi Hartono gitu ya. Terus Budi nilai. Oke, untuk pemanggilan variabelnya gitu ya. Ini variabel nih di dalam struct ini ada variabel nih kan, seperti nama, nilai. Nah, untuk pemanggilan variabelnya kita bisa buat seperti ini. Budi titik nama. Jadi kita bisa manggil ini Budi ini kan. Jadi ambil objek Budi dengan nama variabel nama. Jadi yang variabel nama untuk objek Budi ini kita ambil gini gitu. Jadi kita panggil gitu kan, karena sini belum ada nilainya, bisa kita buat Budi nama Budi gitu. Terus kita buat nilainya 80 gitu. Sama juga untuk Anton. Anton gitu ya. Anton Michael 54. Oke. Terus untuk menampilkan variabelnya ya tinggal tampilkan gitu ya. Misal kita buat ini cout Budi nama spasi memiliki nilai akhir gitu ya. Nilai akhir sama dengan kita panggil Budi titik nilai nline. Kita copy paste Anton lalu kita running kan. Nah, maka di sini akan menampilkan hasil Budi Hartono memiliki nilai akhir 80, Anton Michael memiliki nilai akhir 54 gitu. Jadi untuk penulisan struct ini gitu ya, untuk penulisan struct ini penulisan struct itu kan intinya oke, kita ini yang kita menggunakan
uh, deklarasi yang seperti ini. Lalu kita ubah misalnya ya, uh, pakai yang deklarasi pertama tadi gitu. Kita hapus komentarnya. Oke, pakai yang ini ya, yang deklarasi kedua. Kita runningkan. Nah, sama aja hasilnya kan. Oke, jadi untuk pendeklarasian dari struct ini seperti ini. Jadi struct ini kita bisa menggunakan untuk membuat objek-objek yang berkelompok gitu seperti mahasiswa, atau bisa kita buat uh, apa namanya itu, contoh kasus seperti karyawan, nasabah dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi untuk struct itu ya gitu aja sih penulisannya. Ada dua cara penulisan, yang bisa objeknya itu kita satukan langsung di deklarasi struct seperti ini, atau mau kita pisah seperti ini gitu. Nah, bahkan kita bisa menggunakan deklarasi struct itu kita pisah gini. Kita masukkan ke dalam main gini. Gitu ya. Kita running kan. Nah, mau juga gitu. Oh ya, ini kan masih apa gitu ya. Kita coba ini, kita hapus. Nah, tetap aja mau di dalam main, atau kita buat secara global seperti ini, itu boleh-boleh aja gitu. Ini kan di dalam main atau ya secara global itu boleh-boleh aja. Jadi ya untuk pembuatannya bisa seperti itu. Jadi dengan adanya struct ini bisa memudahkan kita dalam pembuatan data-data seperti data-data yang berkelompok gitu. Jadi bisa disimpan ke dalam struct untuk uh, mengolah data-data dari masing-masing, uh, misalnya masing-masing kelompoknya itu seperti nama dari mahasiswanya itu dan lain sebagainya gitu. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada juga contoh penulisan dalam pengisian data dari ini, data dari variabel ini ya. Oke. Ini kan pertama kita ada untuk mengisi nilai datanya, kita menggunakan seperti ini. Seperti ya variabel pada umumnya gitu kan. Kita buat pakai sama dengan gitu. Jadi, untuk penulisan pengisian datanya itu juga bisa kita lakukan dengan sekali buat gitu. Misal kita buat gini, Budi sama dengan gitu ya. Selanjutnya baru kita buat ke dalam namanya ini, kurung kurawal gini. Terus kita buat eh, di sini sesuai urutan di sini kan. Ini kan ada, oh ya ya. Biasanya gitu ada eh, string string npm gitu ya. Oke, npm misal kita buat gitu kan, 20 35 10 234. Terus kita buat namanya Budi Hartono gitu kan. Lalu kita buat nilainya itu 87. Oke. Kita copy, kita paste gitu. Kita buat di sini Anton. Nah, ini kita buat 987. Antono, oke. 67. Ketika kita running kan, oke, error ya. Operation tunggu dulu. Operator
not match ya. Oke. Budi Anton. Bentar. Oh, ada ketinggalan. Nah, kalau untuk penulisan ini kita harus buat mahasiswa Budi. Sini, mahasiswa. Kita panggil tipe struknya. Nah, nama struknya ini, gitu. Lalu kita running-kan. Masih salah ya. Oke. From integer to std. Oh iya, kan tadi kita pakai string ya. Jangan lupa kalau string kutip 2. Kan npm yang tadi pakai string. Jadi wajib kutip 2. Nah, baru running. Budi Hartono memiliki nilai akhir 87 gitu. Jadi bisa kita Budi Hartono ya tak lah npm kita buat sini gini dengan npm budi.npm. Nah, jadi Budi Hartono dengan npm 23510.234 memiliki nilai akhir 87. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengisian datanya gitu ya, bisa kita gunakan seperti ini gitu. Ini dan yang tadi, seperti tadi yang menggunakan Budi titik nama sama dengan gitu kan, bla 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 gitu. Nah, oke, bedanya penggunaan isi data dengan budi.nama dan mahasiswa Budi ini, itu yang pertama. Kalau yang mahasiswa Budi ini biasanya hanya memiliki set aja. Lalu kalau kita ingin menggunakan input tadi, menggunakan inputan seperti sein gitu kan, nah itu bisa kita gunakan yang budi titik nama. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini untuk inputan sein gitu. Misal kita gunakan cout nama lengkap Budi, baru kita cein Budi titik nama gitu. Nah, kalau kita menggunakan input, nah itu lebih tepatnya gitu kan, kita membuatnya gini gitu. Budi nama, Budi npm, Budi nilai Budi npm Budi. Kalau ini berarti dia tidak pakai ini ya. Ya udahlah. Nah, jadi kalau kita input nama Budi Hartono gitu kan, kita lanjut itu npm-nya 20 35 10 gitu. Nilai Budi 98 gitu. Jadi kita bisa memiliki seperti ini. Lalu ini tadi Anton nih kita buat aja. Nah, jadi Budi nih sengaja ya tak pakai spasi ya, karena kalau pakai spasi dia pakai cein tidak bisa. Kita harus menggunakan gets gitu. Cuman ya agak ribet ya buat gets. Hanya sebagai contoh aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya untuk struct gitu, pendeklarasian struct itu ada 2. Yang pertama, kita bisa menggunakan struct seperti ini. Struct mahasiswa nama, struct ini nama structnya, struct
nama struct, lalu sebelum titik koma di akhir struct kita bisa deklarasikan objeknya langsung gitu, apa aja objeknya gitu. Selanjutnya ada yang kedua, itu objeknya bisa kita sesuaikan nanti aja gitu objeknya. Jadi di sini ada struct mahasiswa, lalu akhiri struct dengan titik koma, lalu kita bisa deklarasikan nama struct, mau itu setelah struct ini ataupun di dalam fungsi main. Oke, itu pertama, cara pendeklarasiannya ada dua. Oke, lalu yang kedua, cara penginputan datanya itu ada dua juga. Yang pertama kita bisa menggunakan apa? Berarti ada tiga lah istilahnya. Ada tiga. Yang pertama kita bisa menggunakan Budi titik nama sama dengan bla bla gitu, bla bla. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini. Yang pertama, pembuatan seperti variabel macam biasa gitu. Ini inisialisasi variabel, set inisialisasi variabel macam biasa, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan seperti ini. Seperti ini juga. Mahasiswa Anton, lalu kita isi dengan datanya secara berurutan. Ingat berurutan. Sini npm, nama dan nilai. Nah, jadi kita urutkan sini npm dulu, koma, nama, terus nilai gitu. Nah, jadi terus sesuaikan juga mana string pakai kutip 2 atau nilai npm gitu, nilai integer, float itu langsung aja, tak perlu pakai titik 2 gitu. Itu yang kedua caranya. Lalu yang ketiga kita bisa menggunakan cin atau gets gitu. Oke. Baik, untuk materi kali ini sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.